Shalom dan salam damai kepada semua pendengar renungan santapan firman Tuhan, walau di mana berada. Renungan Injil hari ini, 29 Januari 2025, bersamaan hari Rabu, diambil dari Injil Markus bab 4, ayat 1 hingga 20. Marilah kita hening seketika untuk mempersiapkan diri mendengar Injil Tuhan dan pewartaannya. Pada suatu hari, Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu ada di darat di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu, Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan Yesus bersabda lagi, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menanyakan arti perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah kuberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat sabda itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar sabda. Lalu datanglah iblis dan mengambil sabda yang baru ditaburkan ke dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain, yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah yang mendengar sabda itu, tetapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya, yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Injil Tuhan. Shalom sekali lagi kepada saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus menyampaikan perumpamaan
tentang kisah penabur benih yang menaburkan benih di beberapa tempat. Salah satu cara Yesus mengajar adalah menggunakan bahasa kiasan yang kuat. Bahasa kiasan dengan perumpamaan yang mudah dipahami dengan menggunakan contoh dari kehidupan seharian manusia. Di tepi Danau Galilea, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang penabur benih yang adalah dirinya sendiri. Benih yang dia tabur menggambarkan sabda Allah yang diwartakan. Tempat benih itu jatuh menggambarkan manusia yang menerima sabda Allah itu. Yesus ingin mewartakan sabda Allah kepada seramai mungkin orang, sehingga manusia mengerti kehendak Allah agar manusia selamat dari akibat dosa. Yesus tidak memilih-milih kepada siapa sabda diwartakan. Karakter tentang tanah menggambarkan karakter pribadi seseorang dan cara menanggapi sabda yang disebarkan. Tanah di pinggir jalan menggambarkan penerima sabda yang tidak memahami sabda yang disampaikan. Tanah berbatu-batu menunjukkan penerima sabda yang menerima sabda dengan hati gembira tetapi tidak berakar. Semak duri mengarah pada penerima sabda yang mendengar sabda tetapi tidak berbuah karena himpitan, kekhawatiran, kesusahan hidup, maupun kesenangan duniawi. Sedangkan tanah yang baik menggambarkan penerima sabda yang menyimpan sabda dengan baik, percaya, menaatinya, dan melakukan apa yang diperintahkannya sehingga menghasilkan buah yang melimpah. Saudara-saudari, beriman itu merupakan proses untuk makin mengenal dan mencintai Tuhan. Iman mengalami pertumbuhan. Dalam pertumbuhannya, iman selalu berhadapan dengan situasi atau kondisi yang dapat menjadi penghambat atau penghalang. Situasi atau kondisi itu berbentuk tantangan dan kesulitan hidup. Kerajaan Allah bagaikan benih yang ditaburkan Allah dalam diri kita. Benih itu baik, tetapi diri kita ini bermacam-macam. Ada yang baik, ada pula yang kurang baik. Jika pribadi kita ternyata masih kurang baik, kita diundang untuk berjuang agar bertumbuh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Ini sebenarnya tidaklah mudah. Namun kita harus meyakini bahwa hasil tidak pernah mengkhianati proses. Proses dan pertumbuhan memerlukan keterbukaan akan rahmat Allah yang menjernihkan seluruh hidup kita. Dalam setiap proses dan pertumbuhan ada kesetiaan, kesabaran, kebijaksanaan, sukacita, dan kerelaan. Perumpamaan tentang benih yang kita dengar hari ini mengajak kita untuk menyadari akan kesiapsediaan kita untuk menerima kerajaan Allah. Sebagai renungan kita bersama, sudahkah kita siap menerima kehadirannya? Sudahkah kita siap memberi ruang dan waktu bagi karya Allah? Perjumpaan dengan Yesus hendaknya menjadikan kita mengalami hidup yang berkelimpahan. Hambatan yang seringkali muncul dalam hal ini adalah kemalasan, ketidakpedulian, juga sikap merasa cukup. Jangan sampai kita mengalah kepada kelemahan-kelemahan itu.
Dengan dukungan Roh Kudus, mari kita terus berjuang untuk menjadi pribadi yang makin baik dari hari ke hari, menjadi tanah yang baik, yang menghasilkan buah meskipun segala kekhawatiran dan masalah menghimpit hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.